Ustadz, sohikah hadis Nabi yang mengatakan bahwa kami makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang? Nah, ini ya perlu diluruskan ya, perkataan yang mengatakan bahwasanya makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Justru yang ada itu hadisnya, walaupun hadisnya lemah, adalah disebutkan para ulama kita, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa akalna la nashba wa idza akalna la nashba. Ya, dan ini hadisnya hadis lemah ya, disebutkan dalam beberapa riwayat ulama kita mengatakan ya bahwasanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kami adalah kaum kalau makan ya makan ketika lapar, ya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini hadis tapi hadisnya lemah. Kata ulama kita ya, tidak bisa dijadikan hujjah, tapi maknanya benar. Ya, jadi perkataan tadi yang mengatakan ya makan sebelum lapar ini justru keliru. Ya makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang ini keliru. Dan dia jelas bukan hadis juga. Justru yang banyak beredar itu adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu hadis tapi hadisnya lemah. Tapi maknanya benar. Ya maknanya benar. Jadi maksudnya kata para ulama kita, ya, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwasanya walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, ya tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi didukung dengan hadis-hadis yang lain. Artinya memang kita tidak diperkenankan untuk makan ya terlalu ya atau sampai kekenyangan. Adapun kenyang itu boleh ya. Kenapa? Karena berbeda orang yang makan kenyang kemudian dia makan kekenyangan. Ya, ini ulama kita bedakan. Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, adapun kenyang ya alladzi la yadur fala ba'sa bihi. Adapun kenyang yang tidak membahayakan, artinya cukup ya maka itu ya tidak dipermasalahkan. Adapun yang dipermasalahkan adalah kalau sampai kekenyangan sampai membuat dia malas atau sampai muntah, waliyadzubillah. Ada orang juga ya, sebagian kita lihat ada orang yang makan sampai berlebihan ya, sudah penuh sekali tapi dia tetap memaksakan ya, ini juga tidak benar ya, bahkan bisa sampai mungkin kepada tingkat derajat haram, waliyadzubillah. Sehingga kalau dikatakan kenyang terlarang, tidak ya, kenyang itu memang dibolehkan ya. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat kalau kita lihat ya, para sahabat Nabi SAW pun ya ketika disebutkan dalam perang Ahzab ya, perang Khandak itu ya, para sahabat Nabi ya diundang untuk makan ya di rumah salah seorang sahabat, dan bergantian, dan itu mereka makan sampai kenyang ya. Dan juga ketika Abu Hurairah anhu ya juga diundang, dan beberapa sahabat yang lain termasuk Rasulullah SAW juga ya, diundang untuk minum susu kambing di salah seorang rumah ya, di rumah salah seorang sahabat ya, mereka minum sampai kenyang. Bahkan Abu Hurairah ketika beliau minum susu, dan beliau yang paling terakhir ya minum susu ya, kekenyangan sampai Rasulullah SAW kata beliau ya, wahai Abu Hurairah, tambah lagi ya. Kata Abu Hurairah, saya sudah tidak sanggup ya Rasulullah, sudah kekenyangan ya, sudah penuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya dalam beberapa kondisi kekenyangan itu dibolehkan ya. Dan kenyang pun itu juga tidak masalah selama kenyang itu yang artinya tidak sampai membahayakan dan tidak membuat mudarat ya kepada orang tersebut. Artinya kenyang artinya cukup ya, itu maksudnya kenyang cukup ya. Ya, jadi ya perlu kita kita ingatkan bahwasanya memang ya orang yang mungkin makan kekenyangan ya atau berlebihan itu bisa membuat ya malas beribadah, dan juga bisa mengeraskan hati. Maka tentu inilah ya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana kita memperhatikan ya makan kita, dan juga memperhatikan ya hidup kita, sehingga benar-benar yang mengikuti contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kesimpulannya ya, kenyang itu tidak mengapa, tidak masalah selama kenyang yang wajar, artinya cukup ya. Adapun kekenyangan ya sampai membuat mudarat ya, sampai mungkin tidak bisa lagi
berdiri atau sulit atau membuat kepala pusing, ini yang tidak dibenarkan. Ini yang tidak dibenarkan ya. Wallahu taala a'lam.